Baik, ini pertanyaan tentang apa yang terjadi di Sampang. Ini menurut investigasi dari saudara-saudara kita MUI Jawa Timur, bahwa kejadiannya pada saat itu orang-orang Syiah di kampung atau di daerah Sampang itu pada saat itu, kalau dalam bahasa isti'ratul quwwah, menampakkan kekuatan mereka dengan bawa pedang, dengan bawa parang, celurit dan seterusnya. Ya. Pada saat itu kaum muslimin datang ke sana dalam rangka untuk apa? Sebagaimana janji mereka bahwa mereka tidak akan menyekolahkan anak-anaknya di tempat orang-orang Syiah, Pondok Yapi, Bangil dan seterusnya. Karena anak-anak mereka ini ketika balik mulai mencaci maki Aisyah, mulai mencaci maki Abu Bakar dan Umar dan mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah rubah. Ketika saudara kita kaum muslim menyampaikan kepada mereka, malah dihadapi dengan kelompok bersenjata seperti itu. Bahkan di antara mereka yang paling merasa jagoan langsung menyerbu ke kaum muslimin, dan dia orang ini kebal senjata. Ya, ketika menyerbu dengan beraninya dan tidak mempan oleh senjata tajam. Kemudian setelah itu terdengar ledakan-ledakan. Pada saat itu kaum muslimin yang jumlahnya sedikit, karena mereka hanya perwakilan, melihat kondisi seperti itu balik dan mengumumkan di masjid-masjid bahwasanya orang Syiah siap menyerang kita. Karena mereka sudah menyiapkan bom. Kalau di daerah laut kan biasa ada bom ikan itu ya. Ya. Seperti itu, kemudian celurit, parang dan seterusnya. Maka diumumkan di masjid-masjid di daerah Sampang bahwasanya orang-orang Syiah sudah bersiap untuk melawan kaum muslimin di sana. Akhirnya alhamdulillah kaum muslimin semuanya bergerak. Akhirnya menghadapi mereka, terjadilah kekerasan. Jadi mereka yang mendahului. Akhirnya orang yang kebal senjata tadi itu kan berhasil melukai banyak kaum muslimin pada saat itu karena dia kebal senjata. Akhirnya ternyata diketahui kelemahannya kalau ditusuk dari belakang di punggungnya begitu, ternyata tidak mempan. Kalau dari depan mempan, tidak terkena senjata. Tapi begitu diserang dari belakang ternyata kena luka. Akhirnya dia meninggal. Begitu tahu pimpinan kelompoknya meninggal, akhirnya mereka kabur. Akhirnya kaum muslimin mengusir mereka secara keseluruhan dari kampung itu. Ternyata mereka tidak bisa diajak baik-baik. Akhirnya kaum muslim di seluruh Sampang membuat sebuah pernyataan bahwa kita tidak menerima orang-orang Syiah di kampung halaman kita sebelum mereka kembali rujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pimpinan mereka ada Tajul Muluk, ada Ra'isul Muluk, Tajul Muluk. Dua-duanya itu sama-sama dulunya Syiah, belajar di Qum. Ketika Tajul Muluk ini balik ke kampungnya mulai menyebarkan pemahaman Syiah. Dan saudaranya Ra'isul Muluk. Tapi alhamdulillah Ra'isul Muluk akhirnya taubat dari Syiah. Dan menjelaskan makar Syiah di Indonesia ini dari awal sampai akhir. Taktiknya bagaimana menguasai pemerintahan, bagaimana menguasai militer, bagaimana menguasai lini-lini penting dalam. Akhirnya Tajul Muluk diperkarakan karena apa? Mencaci maki para sahabat, mengatakan Quran itu sudah dirubah dan seterusnya. Akhirnya dihukum di penjara Surabaya, pengadilan Surabaya 2 tahun. Nah, ini bukti. Dan kemudian setelah itu mereka pada hari berapa yang lalu saya lihat mereka orang-orang Syiah Sampang ini dari Sampang naik sepeda ke Jakarta untuk menuntut tanah mereka. Tapi alhamdulillah pemerintah sampai polisi, masyarakat semuanya di Sampang bersatu padu untuk menolak kehadiran orang Syiah di Sampang. Karena bagaimanapun dimanapun kalau di situ ada orang Syiah pasti akan muncul konflik di mana saja. Kalau mereka menjadi rakyat memberontak, kalau mereka menjadi pemerintah mereka menindas rakyatnya.
Apa yang terjadi di Jember? Ketika pimpinan cabang Nahdlatul Ulama di Jember hendak mengadakan kajian tentang Syiah, ya, dalam sebuah rapat tiba-tiba diserbu sama orang Syiah. 4 orang di antara mereka dibacok. Nah, ini ancaman Syiah. Sampai ketika terjadi peristiwa Sampang ini, salah satu tokoh Syiah, Jalaluddin Rahmat, ya, itu mengancam, kami jangan disamakan dengan Ahmadiyah. Kami bisa melawan. Apa konflik di Irak mau dibawa ke Indonesia? Nah, konflik di Irak apa mau dibawa ke Indonesia? Ini kan ancaman. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita menanggulangi Syiah? Ada dengan nasrul ilmi kepada masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat tentang keutamaan Ahlul Bait dan seterusnya menurut kitab Ahlus Sunnah. Bahwasanya kita tidak pernah dalam hati kita terbesit sedikit pun membenci Ahlul Bait. Kita setiap hari, sebagaimana pernah saya sampaikan, setiap hari kita ini mengucapkan salawat kepada Nabi dan juga kepada Ahlul Bait. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Dalam sholat kita berapa kali? 5 kali minimal. Kalau kalikan 2, 10 kali, belum sholat-sholat yang lainnya. Kita tidak menyebut Nabi SAW kecuali kita mengucapkan salawat kepada beliau dan kepada siapa? Keluarganya. Dari mana mereka mengatakan bahwa kita membenci Ahlul Bait, bahwa kita memusuhi Ahlul Bait, bahwa Ahlus Sunnah itu musuh Ahlul Bait, bahwa mereka mendolimi Ahlul Bait dan seterusnya? Ini tidak ada semuanya kecuali dalam kitab-kitab mereka. Atau ada dalam kitab Ahlus Sunnah tapi hadisnya atau asarnya maudhu, atau cerita berita tanpa sanad. Nah, seperti contohnya mereka mengatakan bahwa Khalifah Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu memerintahkan kepada para khatib Jumat untuk melaknati setiap hari Jumat Ali bin Abi Thalib. Dari mana mereka mendapatkan kabar ini? Kecuali dari apa? Lisan-lisan dusta mereka. Ini seperti ini akhirnya menimbulkan kebencian, permusuhan. Dan juga kita tidak akan pernah terima kalau kemudian ibunda kita dituduh sebagai seorang pezina. Siapa yang terima? Aisyah berzina, itu ibunda kita. Kalau kita dituduh berzina mungkin lebih ringan dibandingkan kalau ibu kita dituduh berzina. Iya toh? Kita pertaruhkan nyawa kita untuk membela ibu kita. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ibu kita, ibu agama kita, ibunda ruhi kita, dituduh seorang pezina, dilaknati setiap hari. Terima? Kalau kemudian kita tidak terima, tentu akan terjadi konflik. Kalau mereka tetap saja melaknati, tetap saja mencaci maki para sahabat, nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai. Mereka menganggap kita adalah kafir, sementara kita menganggap mereka saudara kita. Mustahil bisa ketemu. Allahu a'lam bishawab. Rai FM 95,1 MHz memurnikan akidah sunnah.